tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Guru. Selamat pagi. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk mengikuti acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum acara kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Bu Helen. Baik, terima kasih Miss Asti. Bapak Ibu, marilah kita siapkan hati kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga Tuhan selalu beserta kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Sekarang Tuhan, kami hendak mengikuti kegiatan kami pada pagi hari ini, yaitu pendampingan dari Bu Christine, yaitu berkaitan dengan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan memberkati kami pada pagi hari ini, sehingga kegiatan kami dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan rencana kami dan juga sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami di dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Bu Helen yang telah membuka acara pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan memasuki acara inti, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Pada diseminasi ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Christina Noviandraini, yaitu CGP Angkatan 10 Kabupaten Pringsewu. Maka dari itu, waktu dan tempat dan seluruh acara hari ini akan saya serahkan kepada Bu Christine. Kepada Bu Christine, silakan. Terima kasih Bu Asri. Bapak Ibu, selamat pagi. Izinkan saya berdiri di depan untuk menyampaikan materi kita di pagi hari ini. Untuk menambah semangat kita akan buka dengan ice breaking ya. Jadi permainannya adalah melanjutkan cerita. Jadi nanti saya akan mulai dengan kalimat yang saya akan berikan. Lalu Bapak Ibu nanti akan melanjutkan sebuah cerita. Siap ya? Paham ya? Baik, kalimat yang pertama adalah pada suatu hari yang cerah. Silakan Bu. Saya pergi ke terminal untuk membelanjakan sayuran dan lain-lain untuk masak di hari ini. Lanjut, Wellen. Setelah saya belanja dan memasak, saya akan membawa masakan itu untuk
ke sekolah. Yeay, lanjut Bu Sari. Di sekolah, saya akan menikmatinya bersama teman-teman agar kebersamaan kami dimulai dengan sarapan. Yeay. Bapak? Agak bingung nih kayaknya. Sarapan terus? Sarapan bersama membangkitkan semangat untuk memulai aktivitas di pagi hari. Oke, lanjut. Aktivitas di pagi hari membuat saya semakin bersemangat untuk melanjutkan kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini cukup padat, maka kami bersama dengan teman-teman kami mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh sehingga harapannya bisa terwujud. Nah, lanjut. Bu Asri. Dengan kegiatan yang padat tersebut, maka kita perlu stamina yang bagus sehingga segala sesuatu yang kita lakukan sepanjang hari ini dapat dilakukan dengan baik. Maka dari itu kita harus membangkitkan rasa semangat kita untuk bekerja sama bersama tim. Yeay, terima kasih. Di akhir kalimat, di sore hari kita kembali pulang dan istirahat ke rumah masing-masing, begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu, ini luar biasa. Jadi kenapa kok saya memilih ice breaking melanjutkan kalimat, karena berkaitan dengan kegiatan hari ini adalah kita akan menyamakan persepsi berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah. Maka ice breaking seperti tadi itu perlu dilakukan supaya kita menstimulasi diri kita bahwa kita mempunyai misi yang sama ketika kita akan menerapkan budaya positif di sekolah. Berkaitan dengan materi hari ini adalah diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Berarti hal yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah. Budaya positif yang Bapak Ibu ketahui itu apa ya? Apa budaya positif? Berpakaian rapi, lalu tidak terlambat di sekolah, lalu ada lagi Bapak Ibu? Mengerjakan tugas sesuai dengan waktu, lalu senyum, salam, sapa gitu ya. Ada lagunya ya Bapak Ibu ya. Senyum, salam, sapa, sopan setiap hari. Itu adalah contoh dari budaya positif yang kita sudah terapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu memang setiap hari kita temukan ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Sehingga secara otomatis ketika memang itu tidak ada aturannya, memang kita sudah terbiasa melakukan budaya positif di sekolah. Nah, ini adalah pengertian dari budaya positif. Budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif ini diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Sehingga ketika kita menerapkan budaya positif itu ada kontrol dengan diri kita sendiri bahwa penerapan itu sungguh-sungguh positif dan memberikan dampak yang baik, begitu ya. Jadi tidak hanya dengan diri kita, tetapi dengan siswa tentunya. Nah, lalu budaya positif, menerapkan budaya positif adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Berarti wajib hukumnya ya. Kita kan menjadi model ya Bapak Ibu ya, sehingga kita berkewajiban untuk memberikan budaya positif ke siswa. Dengan penerapan budaya positif, maka akan menghasilkan suatu ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan. Konsep-konsep inti dalam budaya positif diantaranya disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah itu hendaknya tidak hanya
tidak hanya dalam satu tempat begitu, artinya hanya dalam hari itu, tetapi kita harus melakukannya dengan berkelanjutan dari waktu ke waktu begitu ya. Lalu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yaitu disiplin positif adalah pendekatan untuk menuntun kodrat anak agar berdaya dalam mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif menjadi komponen utama dalam mewujudkan budaya positif. Bapak Ibu, ketika kita menerapkan budaya positif, ketika kita menjelaskan ke anak besok gak boleh terlambat begitu ya, apakah ada kendala yang Bapak Ibu temui ketika kita menerapkan itu di kelas? Banyak ya Bapak Ibu ya, ketika kita harus menemukan kendala itu banyak. Misalkan apa? Pak Pras, ketika kita menyampaikan ke anak besok jangan terlambat ya. Kalau anak itu kan sering banget terlambat ya, setiap hari itu pasti ada aja. Nah Bapak Ibu di sini tuh kebanyakan kan wali kelas, jadi pasti sering bertemu dengan anak-anak yang memang sering terlambat masuk sekolah. Kendalanya bagaimana ketika kita menjelaskan itu? Atau Bapak Pras? Hanya sebatas didengarkan, tidak dilakukan. Hanya sebatas didengarkan, tidak dilakukan. Memang kita itu mendampingi siswa SMA dengan masa-masa remaja ya. Masa kalau dikatakan itu masa labil gitu. Jadi kadang berubah-ubah. Memang benar apa yang dikatakan dengan Pak Pras bahwa terkadang kita ngomong hari ini, besoknya tidak dilakukan. Betul ya? Nah itu adalah menjadi kebiasaan sepertinya. Nah, lalu yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada apa saja? Bapak Ibu, ada 6 ya. Kita bersama-sama ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila ini diharapkan mampu diterapkan di sekolah. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama berkaitan dengan 6 profil pelajar Pancasila ini. Nah, ini dari ke-6 ini bisa ditampilkan budaya-budaya positif berkaitan dengan 6 profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bapak Ibu, teori kontrol. Di dalam teori kontrol dijelaskan bahwa yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak itu tergantung dari dalam diri orang tersebut sesuai dengan motivasi pemenuhan dasar yang dimilikinya. Bapak Ibu, tergantung terkadang kita itu mau menerapkan ke anak itu ada sifat pemaksaan ya. Tetapi lebih baik ketika memang dalam teori kontrol itu kita mendampingi anak bagaimana anak itu dapat menemukan masalahnya sendiri. Terkadang yang dijelaskan bahwa dalam teori kontrol yang bisa mengontrol seseorang adalah dirinya sendiri. Betul bahwa perubahan itu bermula dari diri kita sendiri, dari siswa. Kita hanya bisa mendampingi, kemudian memotivasi. Ini yang akan dicapai di teori kontrol. Lalu selanjutnya di teori motivasi. Perilaku yang ditunjukkan manusia pasti memiliki motivasi dan tujuan. 3 alasan motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi dibagi menjadi 2, yaitu motivasi internal dalam
dan eksternal itu dari luar. Motivasi internal adalah motivasi untuk menghargai diri dengan nilai yang diyakininya. Motivasi eksternal adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ketika kita melihat perilaku seseorang, kita juga harus menangkap motivasi, tujuan dari kenapa kok siswa tersebut melakukan hal yang seperti itu. Nah, di teori motivasi itu ada 3 alasan, Bapak Ibu. Nah, kita harus melihat bagaimana alasan atau motivasi dari perilaku manusia yang kita tuju itu adalah peserta didik. Apakah anak itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, di sini kita di kebutuhan dasar manusia. Di sini ada gambar, Bapak Ibu. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, kalau Bapak Ibu melihat dari gambar tersebut, apa yang Bapak Ibu tangkap? Kebutuhan dasar manusia berarti kita tuh pengen apa gitu ya, benar ya? Apa yang kita butuhkan kan gitu. Nah, jadi ini yang kita butuhkan itu ada 5. Yang pertama, ada gambar hati di sini. Berarti yang kita butuhkan apa? Cinta. Yang lain apa? Bu Ale, sayang ya, kasih sayang. Kita membutuhkan kasih sayang, cinta. Jadi kebutuhan dasar manusia itu kita butuh sayang, kita butuh dicintai oleh orang lain, kan begitu. Nah, itu terkadang kita temukan juga di peserta didik kita ya. Jadi ada beberapa siswa yang memang perlu pendampingan dan kita telusuri memang membutuhkan kasih sayang. Tugas kita adalah memberi kasih sayang itu kepada peserta didik. Lalu kemudian yang kedua, di sini ada gambar bintang, tulisannya power. Berarti apa? Kita butuh kekuatan. Kita butuh kekuatan ya. Lalu fun. Di sini ada gambar balon. Berarti kita membutuhkan senang ya. Kita happy, bahagia. Nah, kita membutuhkan kesenangan. Lalu ini gambar kupu-kupu. Nah, kalau nggak ada kata freedom, gambarnya kupu-kupu pasti sudah paham semua. Berarti kita membutuhkan kebebasan. Nah, ini yang terakhir, survival apa? Apa Pak Pras? Hidup. Hidup ya. Membutuhkan keberlangsungan hidup. Kita membutuhkan keberlangsungan hidup. Ya, oke ya. Survive. Jadi dari 5 ini kita memang membutuhkan sekali ya, dari kasih sayang, kemudian kekuatan, kemudian bahagia, bebas, dan survive tadi. Nah, ini yang akan kita gali lagi berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, bahwa setiap orang itu pasti membutuhkan dari 5 hal ini ya. Kita bersiap menjadi guru, memberikan pendampingan berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan oleh peserta didikan. Lalu selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah salah satu cara mengontrol perilaku murid yang secara tidak langsung menghambat potensinya. Dalam jangka waktu tertentu, baik hukuman dan penghargaan akan sama-sama memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan bukan kemerdekaan, dan tentunya mematikan motivasi internal seseorang. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, bolehkah kita memberikan hukuman ke peserta didik? Nggak boleh ya. Jadi kalau zaman ibu saya menjadi guru, saya ingat sekali waktu itu ibu saya pensiun itu sekitar tahun 2000. Jadi ketika
di bawah tahun 2000 tuh ibu sering cerita banget. Ibu saya guru SD, jadi sering banget menghukum siswanya. Jadi kalau terlambat, guru zaman dulu ibu saya itu sering banget memberikan hukuman dengan cara dipukul atau disetrap. Nah, kalau di zaman sekarang itu tidak boleh Bapak Ibu, ya. Jadi kita tidak boleh memberikan hukuman terhadap peserta didik. Hukuman itu memberikan dampak yang luar biasa, ya. Memberikan hukuman yang negatif, kalau memberikan hukuman itu dampaknya akan negatif ke peserta didik. Dampak negatifnya seperti apa Bapak Ibu? Kalau kita memberikan hukuman, anak menjadi melawan ya, memberontak ya. Ketika kita memberikan hukuman, terkadang misalkan kita menggunakan gaya-gayanya ibu saya waktu zaman menjadi guru SD dulu, mungkin anak sekarang akan semakin memberontak, semakin melawan. Nah, kemudian ada beberapa anak yang mungkin merasa trauma ketika akan pergi bersekolah. Nah, maka hal-hal seperti itu harusnya kita tidak lakukan, ya. Lalu kemudian 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Penghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian selanjutnya sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Sebagai pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dari 5 posisi kontrol guru yang biasanya kita pakai itu yang mana, Bapak Ibu? Berefleksi dengan 5 posisi kontrol guru, tentu semuanya kita pernah lakukan ya, benar ya? Apakah menjadi teman, kemudian sebagai pemantau atau sebagai manajer? Nah, sering kita lakukan lah ketika kita bertemu dengan peserta didik. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita lanjut, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh warga kelas untuk menumbuhkan motivasi internal dan budaya positif di kelas. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka. Maka keyakinan kelas harus disepakati bersama oleh warga kelas. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran di kelas, apakah di awal pembelajaran Bapak Ibu selalu melakukan keyakinan kelas? Pernah nggak? Atau setiap pembelajaran Bapak Ibu lakukan? Pernah ya? Jadi keyakinan kelas itu seperti kesepakatan kelas. Jadi boleh secara lisan ataupun tertulis. Jadi ada pengalaman yang saya lakukan di kelas saya di 12 IPS 3 waktu itu. Saya membuat keyakinan kelas. Jadi ada beberapa poin begitu yang dituliskan, misalkan tidak terlambat masuk kelas gitu, atau membersihkan kelas sesuai dengan jadwal piketnya. Itu adalah keyakinan kelas. Dan semua yang ditulis itu disepakati bersama. Gak hanya Bapak Ibu guru yang menyepakati, tetapi semua dari siswa yang ada di kelas itu harus tahu kesepakatan kelas yang dilakukan, yang akan dilakukan, ya. Lalu selanjutnya adalah segitiga restitusi.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. 3 unsur segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, dari segitiga restitusi, ketika kita bertemu peserta didik yang melakukan kesalahan, tentu kita tidak langsung memberikan hukuman, nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak boleh memberikan hukuman, tetapi menggunakan restitusi. Restitusi itu semacam pendekatan dengan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dan poinnya adalah mereka mampu menemukan kesalahan mereka sendiri, kemudian mampu menemukan solusi apa terhadap dirinya sendiri. Berarti kita membimbing ya, di situ menjadi pembimbing supaya anak tersebut itu mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang memang dia lakukan. Lalu selanjutnya selesai. Salam guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu, materi yang saya sampaikan mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Bu Christine yang sudah membuat kita lebih paham bagaimana penerapan budaya positif di sekolah, dan mudah-mudahan budaya positif ini akan terus kita lakukan, bahwa kita sudah melakukan budaya positif yang secara tidak langsung kita sadari ya Bapak Ibu, bahwa salam-salaman itu merupakan budaya positif yang perlu dilanjutkan gitu ya. Kemudian kita selalu, tadi Bu Christine menyebutkan bahwa peserta didik itu mampu atau harus bisa melakukan atau mempunyai perilaku-perilaku dari nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, dan kita sebagai guru juga membimbing mereka agar mereka juga bisa atau mampu memiliki nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, kira-kira ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru mengenai pemahaman tentang budaya positif? Cukup jelas ya Bapak Ibu? Dan Bapak Ibu mampu untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Mampu. Oke. Kita semua harus terus mendukung apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Christine tentang pemahaman budaya positif, dan kita juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan sekolah. Baik, kita akan tutup acara pada pagi hari ini dengan doa penutup. Maka untuk Bu Helen kembali menyampaikan atau berdoa penutup. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup kegiatan kita pada pagi hari ini dengan mohon berkat Tuhan untuk kegiatan kita selanjutnya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kasih, kembali kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu selama pendampingan pada pagi hari ini. Sekarang Tuhan, kami hendak kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon berkat-Mu agar kami dapat melanjutkan aktivitas kami, dan kami juga dapat menerapkan apa yang telah diberikan dari Bu Christine pada pagi hari ini. Kami dapat menerapkan disiplin positif kepada peserta didik kami masing-masing yang ada di kelas nanti, sehingga sekolah kami dapat melakukan disiplin positif dan sekolah kami dapat berkembang sesuai dengan kepribadian mereka, peserta didik kami. Semua doa ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas kehadirannya dalam acara diseminasi ini. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Terima kasih. Ini dulu Bapak Ibu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini. Hai, perkenalkan nama saya Zigadut Yustianti. Saya dari kelas 10-1. Jadi perasaan saya setelah membuat kesepakatan kelas, saya tuh sangat merasa senang, bahagia. Terus pribadi saya juga bisa lebih bertanggung jawab dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Terima kasih. Halo semuanya, saya Yosafat Analis Paruku dari kelas 11. Perasaan saya setelah membuat kesepakatan kelas, saya merasa lebih senang, lebih nyaman di dalam kelas, dan tentunya juga lebih bertanggung jawab dalam pelajaran yang saya ikuti. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini saya mau memberikan apresiasi dan motivasi, terutama untuk Bu Christina Novia Anggraeni selaku calon guru penggerak angkatan yang ke-10. Tentu menjadi calon guru penggerak ke proses guru penggerak itu tidak mudah. Ada banyak tantangan, terutama tantangan dari dalam dirinya sendiri. Bagaimana mengelola diri supaya bisa tetap bergerak, bisa tetap belajar, menjadi contoh bagi guru-guru yang lainnya. Menurut saya yang pertama yang perlu ditingkatkan adalah kualitas diri. Menjadi guru penggerak memberikan kesempatan untuk mempelajari berbagai strategi pembelajaran yang inovatif dan mengembangkan kepemimpinan pedagogis. Maka jadilah teladan dan terus mengasah kompetensi dan menggali pengetahuan yang baru, yang kontekstual seiring dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, mewujudkan impian menjadi guru penggerak hendaknya memiliki pengaruh, influence. Guru penggerak memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan yang positif, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk lingkungan pembelajar, untuk para rekan-rekan guru, juga untuk peserta didik. Yang berikutnya, guru penggerak hendaknya memperkuat semangat dan dedikasi mengajarnya. Program calon guru penggerak memberikan ruang untuk berkolaborasi dan belajar bersama dengan guru-guru yang lain, mencari hal-hal yang inovatif, yang inspiratif, yang nantinya bisa dikembangkan untuk mewujudkan kualitas pembelajaran, kualitas pelayanan, terutama di SMA Sabar Spring Sawu ini. Juga tak kalah penting, calon guru penggerak hendaknya menjadi agen perubahan di sekolah, menginisiasi program yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menjadi pemimpin dan mendorong rekan-rekan guru untuk berpartisipasi secara aktif, misalnya dalam komunitas belajar, dalam pembelajaran, maupun dalam pendampingan peserta didik di luar kelas. Kemudian juga mengembangkan potensi diri. Program calon guru penggerak ini mendorong guru untuk menggali potensi dan bakat dalam bidang pendidikan. Maka teruslah belajar, Bu Christine, sehingga apa yang menjadi harapannya selaku guru penggerak nanti jadinya memiliki kualitas yang tinggi. Semangat terus, lanjutkan. Terima kasih, itu saja motivasi dari saya.
Halo, perkenalkan nama saya Yosefin Asri Wulandari. Saya adalah guru SMA Safirus Springsewu. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif, saya semakin paham bagaimana budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif itu merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Maka dari itu, saya mendukung dan sangat mendukung dalam penerapan budaya positif itu di lingkungan sekolah. Terima kasih. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.